Orang yang cerdas secara rohani, orang yang cerdas secara spiritualitas. Aqyasun nasi aktsaruhum dzikran lil mauti wa aktsaruhum istidadan lahu. Orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak ingat mati dan banyak mempersiapkan diri untuk mati dengan iman, dengan takwa dan dengan amal saleh. Kalau orang yang beriman, yang bertakwa, itu hidupnya indah. Saat kematiannya pun indah. Itulah balasan bagi orang-orang yang beriman. Allah berikan kemuliaan bukan hanya dunia, tapi kemuliaan di akhirat. Bahkan saat dikubur itu mendapatkan nikmat yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Idza wudi'a al-maitu fil qabri." Kalau orang yang meninggal itu dikubur, dimasukkan ke dalam kubur, "Innahu la yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu." Orang-orang yang mengantarnya itu ketika berpulang setelah mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir di kubur, yang dikubur itu mendengar derap langkah orang-orang yang mengantar. Masya Allah. Ini hadis Nabi. Kita beriman kepada hadis Nabi karena Nabi itu tidak pernah bicara dengan nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Kata Nabi, orang yang dikubur habis diantar itu, begitu orang pulang itu dengar derap langkah daripada orang yang mengantar itu. Ini kita percaya enggak nih? Percaya. Mau lebih percaya lagi? Mati duluan deh. Taruh di situ cerita. Apa yang dikatakan Nabi? In kanal maitu mu'minan. Kalau yang meninggal itu orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang senang berbuat baik, fakanatis salatu inda ra'sihi, maka salat yang dikerjakannya itu menjaganya di kepalanya. Wa kanatiz zakatu an yaminihi, zakat yang dikeluarkannya menjaganya di kanannya. Wa kanas siyamu an yasarihi, dan puasa yang dikerjakannya menjaganya di sebelah kirinya. Wa fi'lul khairat, dan kebaikan-kebaikan lain, silaturahim, sedekah, berbuat baik kepada manusia, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya menjaganya inda rijlaihi, di sisi kedua kakinya. Masya Allah. Bahkan ketika diusung di atas keranda. Apa itu keranda? Kurung batang. Kalau dia orang yang beriman, orang yang bertakwa, senang luar biasa. Nabi menceritakan, si mayat itu bilang, qaddimuni, qaddimuni. Begitulah yang disampaikan oleh Nabi kita. Kalau kita terjemahin sama bahasa kita, kira-kira cepetan, cepetan, buru-buru, anterin gua sampai ke kubur, kira-kira gitu. Mengapa? Karena dia tahu rahmat telah menantinya, kenikmatan telah menunggunya di kubur. Masya Allah. Tapi kalau orang yang ahli maksiat, orang sholat dia kagak sholat, orang puasa dia nabun. Bukan nabun di sini, bukan. Ini bukan konteks puasa, bukan. Mati belum bertaubat, mengerikan. Apa kata Nabi? Wailah, ya wailah. Nabi menceritakan tuh, ya wailah, sungguh celaka aku. Aina tadhabu nabi. Itu kalau kita terjemahin pakai bahasa Rodenok, lu mau nganterin gua kemana? Kira-kira begitu. Lu mau nganterin gua kemana? Takut itu. Teriak sekencang-kencangnya.
Nabi mengatakan kullu makhlukin yasma'u sautahu, semua makhluk mendengar jeritan si mayat itu di atas kurung batang, kecuali kata Nabi, kecuali manusia. Idza kana al-insanu yasma' sautahu la sa'iqa. Kalau manusia mendengar teriakannya, maka manusia akan pingsan. Untung kagak dengar. Betul. Coba kalau dengar, ini yang digotong kagak pernah sholat, orang puasa dia nabun baik, digotong, iya kan? Nah, dia teriak, yang lagi gotong itu dia tinggal baik, dia biarin dia jalan sendiri. Betul, jamaah. Alhamdulillah, enggak kita diperdengarkan suaranya itu. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Masya Allah, bahwa hidup di dunia bukanlah tempat tinggal, tapi hidup di akhirat itulah tempat tinggal sebenarnya. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, gambaran hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat, apa kata Nabi? Seperti seseorang yudkhilu usbu'ahu fil yammi, seperti orang pergi ke laut lalu dia masukkan telunjuknya, lalu dia angkat, maka apa yang ada? Basah. Nabi memberi tamsil, memberi ibarat, basah yang ada di telunjuknya itulah tamsil, gambaran lamanya hidup di dunia. Sementara air laut yang ada di lautan, di samudera yang sangat luas, itulah tamsil, gambaran lamanya hidup di akhirat. Maka kata Nabi apa? Falyanzur bima yarji'. Maka perhatikan apa yang sudah dia bawa, bekal apa yang dia bawa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah hari ini almarhum sudah dikatakan oleh Pak Dewan tadi, kita dengar pagi-pagi udah bangunin, Masya Allah. Setelah itu kita nggak dengar lagi karena sakit selama berapa? 3 bulan. Luar biasa almarhum. Udah bangunin sebelum subuh. Pertanda beliau min ahlil khair. Amin. Maka ini pelajaran bagi kita ini. Ikuti jejak beliau. Tadi saya disebut-sebut sebagai ketua MUI Kecamatan Pancoran Mas. Itu udah 2 periode. Camat udah pada ganti, saya masih ketua MUI baik. 4 camat. 4 camat udah ganti, saya masih ketua MUI baik. Kita di MUI Panmas itu ada program subuh keliling, itu udah 200 putaran bersama dengan Pak Camat, Pak Lurah, masjid-masjid yang ada di Kecamatan Pancoran Mas. Udah 200 putaran lebih. Apa tujuan dari kami melakukan program subuh keliling itu? Mensubuhkan masyarakat dan memasyarakatkan subuh. Karena dari subuh itulah diawali keberkahan. Didoakan oleh Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada waktu bukur, pada waktu pagi-pagi. Apalagi tadi almarhum disebut-sebut dan kita dengar langsung sebelum subuh sudah bangun. Kalau al-fakir karena punya kewajiban santri, ada santri, al-fakir ini kalau subuhnya dengan santri kiai di aula. Tapi kalau libur balik lagi ke masjid. Karena punya kewajiban mendidik dan memantau bagaimana anak-anak santri itu sholat subuh. Begitulah subuh itu didoakan oleh Nabi. Oleh karena itu kami punya program namanya subuh keliling. Ada yang nyamperin ke saya, Ustaz, Pak Kiai, jangan ngajak-ngajak subuh lah. Maunya apa? Maghrib, ya maghrib. Kalau subuh ada tantangan, betul enggak? Subuh ada tantangan, udah gelap, dingin, ngantuk. Semakin besar tantangan, semakin banyak pahala.
Maka kata Nabi, lau ta'lamu ummati ma fil atamati wa subila atauhuma walau habwan. Seandainya umatku tahu fadilah, keutamaan melangkahkan kaki ke masjid, sholat isya, sholat subuh berjamaah, apa kata Nabi, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatangi dua waktu itu, isya dan subuh, walau habwan, itu bahasa Nabi, walaupun rangka-rangka. Bahasa Rodenok apa itu? Walaupun ngesot-ngesot dibelain pergi ke masjid sholat subuh, masya Allah. Makanya sampai sekarang saya tetap berubah, nggak pernah berubah. Orang bilang maghrib kiai, enggak, tetap subuh. Karena subuh perjuangan dan namanya juga keren. Subuh keliling disingkat suling, maghrib keliling disingkat nggak enak. MUI Kecamatan Pancoran Mas mengadakan malik. Ditanya sama Pak Dewan, apa ini? Pelajaran yang kita ambil tadi sudah diceritakan, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan menjadi ibrah sekaligus menjadi islah. Mudah-mudahan diistiqomahkan kita dalam iman, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.